Ya, kita siapkan dulu. Dan mari kita masuk. Kami bersyukur kami melewati tahun-tahun yang kami sudah terima dan sudah kami nikmati. Biarlah Tuhan kami tidak kehilangan rasa surgawi, rasa kepuasan, dan rasa sukacita dalam setiap peristiwa kejadian, walaupun secara daging, secara manusiawi, kami tidak banyak mendapatkan apa yang seharusnya kami bisa menerimanya. Dan begitu banyak hal-hal yang menjadi satu halangan, rintangan, baik yang sudah kami lalui ataupun yang belum kami lewati. Tuhan akan memimpin kami, karena kepuasan kami dan sukacita kami adalah bersama dengan Tuhan. Dan disitulah letak kekuatan iman kami. Kami belajar hari ini berkesinambungan, terus-menerus dari kitab Wahyu sampai pada kesudahannya nanti. Kami dipersiapkan dengan iman, pengharapan, dan kasih yang sempurna itu dari Bapa kepada anak dan diserahkan, dianugerahkan kepada kami. Tuhan bimbing kami sehingga kami tidak kehilangan perang itu, tidak kehilangan pengharapan itu, dan kami akan dipenuhi dengan sempurna oleh kasih-Mu, kesetiaan, kesabaran, dan keadilan serta kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur jika kami bisa belajar sampai hari ini dan sampai kepada Tuhan yang sempurnakan nanti kami bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dan terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, kita akan membuka kitab Wahyu pasal yang ke-9. Kita Wahyu pasal ke-9. Saya bacakan ayat yang pertama. Ini yang sudah kita lalu ya. Kita akan masuk pada sangkakala yang kelima dan keenam. Wahyu pasal 9 ayat yang pertama. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Nah, saudara, kita akan melihat jurang maut. Nah ini. Ya, lubang jurang maut, maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Jadi ini berasal dari bawah, lubang kematian, dan kemudian keluar asap yang besar yang seperti tanur yang cendawan itu ya, besar sekali. Dan surah ini ada kemiripan, kontras, berlawanan dengan doa orang-orang kudus yang juga membumbung tinggi, dan kita tahu bahwa bait Allah itu, tabernakel itu juga diberi kemuliaan oleh Tuhan. Dan dari tempat yaitu tabut perjanjian, tutup perdamaian itu atau pendamaian itu, dan waktu darah dicurahkan, darah Yesus dicurahkan dengan lambang anak domba ataupun darah binatang yang disahkan oleh Tuhan. Saudara, di situ ada api kemuliaan Tuhan dan membumbung menjadi tanur yang besar di langit. Ya, tapi warnanya itu warnanya kemilau dan keemasan dan begitu indah. Sedangkan ini itu tanur kegelapan yang biru dan penuh dengan kehijauan seperti racun. Ini tanurnya seperti ini. Jadi ada kontras. Jadi kitab Wahyu ini kita diperlihatkan Tuhan akan pekerjaan Allah dan pekerjaan iblis. Pekerjaan yang penuh dengan kebaikan Allah dan pekerjaan penuh dengan kejahatan, kegelapan. Ya, kita akan lanjutkan. Ayat yang kedua. Dikatakan, maka dibukanya pintu lubang jurang maut itu, kematian. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Saudara, ini kita diingatkan pada kejadian Sodom dan Gomora, kejadian 19 ayat 28. Dan di situ dikatakan bahwa apa yang terjadi, dan begitu dihantam api dari langit, dan dilihatlah di situ bumi membumbung ke atas sebagai asap, dan dari dapur peleburan, dan itu membumbung semuanya. Dan itu warnanya bukan kemuliaan
kuning, keemasan, bukan. Tapi itu ya kita tahu kebakaran itu ya. Jadi kalau kita bakar kan asapnya hitam gitu kan. Dan ada kayak warna-warna yang disebut sebagai warna keracunan seperti itu. Ayat yang ketiga, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Surah ini sama dengan Keluaran pasal 10, tulah tentang belalang. Ya, kita diingatkan tentang tulah belalang terjadi di Mesir. 4, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia. Siapa manusia ini? Yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Tanda meterai bukan 66, tetapi tanda meterai T, huruf H. Tanda meterai sempurna dari Allah. Keselamatan dari Allah, anugerah dari Allah. Saudara, tanda Mesias. Jadi kita semua orang percaya itu diberi tanda dan dimeteraikan milik Kristus, milik Allah, dan itu ditaruh di dahi kita. Jadi setiap orang Kristen itu memiliki tanda T, milik Kristus, sempurna, mendapatkan anugerah keselamatan. Nah, yang tidak memiliki tanda T ini, surah itu yang diserang oleh apa? Belalang-belalang ini, dan menghantam mereka semuanya dan membawa kepada kematian dan maut serta murka Allah. Ini menyeramkan. Ayat 5, dan mereka diperkenankan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa. Ya, mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Jadi masanya ditentukan Tuhan. Iblis itu akhirnya rantainya, pintunya, kerajaan kegelapan itu dibuka oleh Tuhan. Dan itu yang buka Tuhan. Kuasa Tuhan, izin Tuhan. Untuk apa? Untuk memperingatkan manusia yang terakhir dari dunia roh. Kita sudah melihat 4 sangkakala yang menghantam pada manusia. Manusia masih belum bertobat. Dan ketiga sangkakala dari dunia roh, Tuhan bukakan itu. Dan Tuhan peringatkan itu. Apakah manusia bertobat? Jawabannya yang bertanda T pasti bertobat. Tapi yang tanpa T mati semua. Dan saudara, itu digambarkan dengan seperti peperangan rohani yang sangat besar. Saudara, ini adalah peperangan. Kita sedang berperang di dalam pesta demokrasi di Indonesia antara kegelapan. Saudara, mungkin saudara nggak melihat pemilihan presiden itu adalah peperangan rohani. Bagi kita, oh ini saya senang ini, senang itu. Bukan, saudara. Ini sedang peperangan dunia kebenaran, dunia terang dengan dunia kegelapan. Yang gelap dikatakan terang, yang terang dikatakan gelap. Dan siapakah sesungguhnya yang akan memimpin bangsa ini? Saudara, itu semua diatur oleh Tuhan. Nah, perhatikan di sini. Dan dikatakan di sini, membunuh bukan untuk membunuh manusia, melainkan untuk menyiksa selama 5 bulan lamanya. Saudara, penyiksaan oleh kerajaan kegelapan, oleh roh-roh kegelapan, roh-roh jahat. Saudara punya kuasa untuk membinasakan kita, tapi Tuhan tidak izinkan. Saudara, jelas iblis bisa membunuh manusia, bisa membinasakan manusia, tetapi nyawa manusia di tangan Tuhan. Ayub bisa dihancurkan oleh iblis, keluarganya, pekerjaannya, bahkan tubuhnya, tapi nyawanya tidak bisa dihancurkan. Karena Tuhan mengatakan, Ayub adalah milikku. Ada tanda T. Jadi iblis tahu yang Kristen siapa, yang tidak siapa. Iblis tahu. Kita nggak tahu. Kamu ini benar percaya Yesus nggak? Nggak tahu. Tapi iblis tahu. Kenapa? Karena iblis tahu. Karena dia memiliki pandangan roh. Nah, ini bedanya kita dengan iblis. Iblis bisa melihat dunia roh dengan jelas. Dimeteraikan siapa? Dia tahu tanda itu.
Dan dia tahu siapa Paulus, siapa Petrus, siapa Barnabas, siapa Lukas. Tahu semua dia. Tapi kamu, siapa kamu? Kamu anak sekewa. Kamu adalah orang-orang bejat. Dan iblis kemudian masuk ke dalam kamu. Mengerikan, saudara ya. Nah, saudara, ini kita diberi gambaran yang kecil, kita akan melihat peperangan yang besar sekali, dan ini akan kita lihat. Semua orang Kristen lihat. Peperangan ini kita lihat. Di depan mata kita. Bagaimana Allah membereskan dunia jahat, manusia jahat. Wah, saudara. Mengerikan sekali. Ya. Dikatakan di sini, melainkan untuk menyisa mereka 5 bulan lamanya Tuhan batasi. Karena kalau tidak dibatasi, nggak ada sisanya manusia. Manusia akan mati semuanya. Di bawah pengaruh kejahatan itu. Dan sisa itu seperti siksaan kala jengking apabila ia menyengat manusia. Jadi mati enggak, hidup enggak. Dan pada masa itu orang-orang yang mencari maut, mereka tidak akan menemukannya dan mereka ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Sampai manusia tuh pingin mati, nggak bisa mati. Aduh, matilah saya, nggak bisa mati. Kenapa? Disiksa dulu oleh dunia roh itu. Saudara pernah melihat orang gila yang kerasukan? Saudara pikir orang gila itu nggak tersiksa? Tersiksa. Kenapa saya akan tersiksa? Saya pernah nggak terlalu banyak pengalaman melihat orang gila, orang kerasukan. Dan waktu orang kerasukan itu waras, tanda petik setannya itu udah keluar. Saudara perhatikan, mereka kelelahan yang luar biasa dan makannya banyak. Tubuhnya lemas sekali. Jadi selama dirasuki setan itu tubuhnya itu nggak perlu makan, nggak lapar. Tapi begitu waras, lemes dia, perlu makan dia. Menunjukkan bahwa seluruh sumber kekuatan tubuh manusia dihabisi setan, termasuk pikiran kita. Katakan di sini. Nah, saudara, kita lihat rupa belalang. Ini agak unik. Dan rupa belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Saudara lihat itu belalang. Nah, dikatakan peperangan, ada kerajaan, ada sistemnya, ada cara-caranya, ada bagaimana tahapan-tahapannya. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia. Ini semua kehebatan, kekuatan, kegelapan. Mukanya seperti muka manusia, menunjukkan bahwa mereka itu seolah-olah baik, seolah memberikan harapan pada manusia, memberikan begitu banyak jaminan-jaminan, tapi itu mematikan semuanya. Dan dada mereka sama seperti baju sirah, dan bunyi saat mereka bagian bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan membuka lubang maut itu, dan waktu Tuhan membiarkan tanda petik kuasa kegelapan yang oleh tangan manusia itu kemudian menyiksa manusia sendiri dan dipakai oleh Tuhan. Jangan kamu rusakkan tumbuhan, jangan kamu rusakkan ini, jangan rusakkan itu kan. Tapi begitu binatang ini dibuka, saudara tahu, dunia yang rusak itu adalah wilayah yang tidak mungkin kita perbaiki. Wilayah apa itu? Wilayah rohani. Wilayah kematian. Dan tidak ada manusia bisa perbaiki ini. Ya, kita harus tahu itu. Jadi, saudara perhatikan, dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Nah, saudara perhatikan, di situ ada satu kematian dan ada satu gambaran
Yang dirusak itu yang di bawah, itu masih bisa diperbaiki. Tapi kalau yang dirusak itu dunia roh, itu permanen dan selama-lamanya rusak. Saya beritahu, Alkitab mengatakan dengan kemurtatan. Saudara pikir orang murtad itu bisa bertobat? Jawabannya, tidak bisa. Dosa menghujat Roh Kudus, artinya dosa yang tidak bisa bertobat. Jadi itu dosa adalah puncak dari dosa, segala dosa. Tidak ada pertobatan, tidak diberi kesempatan oleh Tuhan. Nah, dosa menghujat Roh Kudus itu sama dengan dosanya malaikat. Karena malaikat tidak bisa bertobat. Begitu dia dosa, dia sama menghujat Allah. Karena dia bapak segala pembohong, Lucifer. Dan dia mati. Tapi bagi manusia, Tuhan memberikan kesempatan. Kamu menolak anak manusia, masih diberi kesempatan, masih bisa diberikan anugerah, bisa diselamatkan, bisa. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, nah ini dunia apa? Dunia roh. Dosa yang menembus batas sampai ke dunia roh. Artinya apa? Kalau sudah tembus batas, hati yang tidak bisa bertobat. Itulah dosa menghujat Roh Kudus. Fir'aun keras kepala, hatinya tegar, keras. Bangsa Israel keras, tegar, sama semua. Fir'aun bangsa Israel sama. Dan manusia kita semua sama. Dan kita punya dosa yang mirip sama. Kalau bukan karena Tuhan yang memberikan anugerahnya, keselamatan itu benar-benar kasih Allah. Saudara, nggak ada kesempatan kita bertobat, nggak ada kesempatan kita terima. Ya, celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Dan ayat 11 ya, 9 ayat 11. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Nah, saudara, itu ada, saya tuliskan situ ya, Abaddon dan Apollyon. Saudara, malaikat jurang maut disebut Abaddon, Apollyon, dan itu sama dengan bahasa menunjuk kepada Lucifer. Malaikat jurang maut. Iblis dibuka, rantainya dibuka. Nah, itu artinya di situ. Dan anak buahnya itu, belalang-belalang itu, kegelapan itu, dan sistem-sistem kerajaan kegelapan itu menyebar kepada seluruh manusia yang tidak pernah ada sebelum dunia ada. Bahkan dosa Sodom Gomora itu masih jauh kalah dengan dosa yang akan terjadi 5 bulan ini. Apa itu dosa? Mengerikan, nggak pernah kita akan lihat. Sampai orang itu nggak bisa mau mati pun nggak bisa mati. Seperti orang yang di Philadelphia yang kena drugs narkoba, mati nggak mati, kayak zombie. Dokter nggak bisa ngapa-ngapain. Sakau. Ini sakau rohani. Nah, saudara, kita akan melihat ya, mengapa dikatakan dalam Alkitab sepertiga. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan ya, secara khusus. Sepertiga dalam Yehezkiel pasal 5 ayat 2 dan 12 dari ayat 1. Saudara, sepertiga adalah bagian yang dibinasakan sepertiga. Sepertiga bagian. Artinya apa, saudara? Tuhan masih memberikan waktu yang begitu krisis, begitu pendek. Tuhan masih berikan kesempatan, ini aku berikan terakhir. Tidak dibinasakan semua. Aku berikan supaya kamu betul-betul ini waktu bertobat. Saudara bayangkan, orang kaya dan Lazarus. Dan Bapak Abraham mengatakan kalimat ini. Sekalipun ada orang mati bangkit. Tanda petik, siapa orang mati bangkit itu? Tuhan Yesus sendiri. Datang ke mereka dan memberitakan mereka tentang dosa mereka. Apa yang dikatakan?
Kalau mereka tidak terima kebenaran Allah sejak awal, hukum Taurat sejak awal, mereka tidak akan bisa diselamatkan. Kenapa? Karena kebenaran kematian itu orang dibangkitkan. Kamu kalau menolak Taurat menuju pada Kristus, terus kemudian Kristus bangkit dari kematian, kamu tidak akan percaya. Artinya kamu tidak percaya Kristus yang bangkit, kamu juga tidak percaya pada Taurat. Jadi imanmu kemana? Imanmu pada dirimu sendiri, pada tafsiranmu sendiri. Dan orang-orang seperti ini tidak ada pertobatan. Tidak bisa tanda petik bertobat. Jadi orang kaya ini dengan keluarganya adalah keluarga yang kita diberitahu dalam Alkitab. Keluarga kebinasaan. Semua keluarganya dibinasakan Tuhan. Betul kan? Dari ceritanya kita tahu. Apa ciri-ciri keluarga dibinasakan Tuhan? Tiap hari berpesta. Tiap hari tidak pernah ingat kepada tanda petik. Hal-hal yang bersifat membangun orang lain, melihat kelemahan orang lain, terus membagikan hidupnya. Nggak ada itu. Mereka berpesta, mereka hidup berfoya-foya, mereka senang-senang. Surah itu semua ciri khas orang kaya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, betapa mustahilnya orang kaya masuk surga. Jangan bangga dengan orang kaya yang membantu gereja. Mungkin mereka penghuni keluarga kebinasaan di neraka. Mereka hanya dipakai Tuhan. Seperti iblis dipakai oleh Tuhan juga. Tapi hidup mereka dibuang oleh Tuhan. Saya pernah khotbah ini bulan lalu di Jakarta. Sampai pendetanya ngomong dengan saya. Setelah selesai itu sore bicara dengan saya lama. Jadi dia mengatakan, Pak, saya baru tahu Bapak ngomong itu. Benar itu. Kenapa benar? Kami ini pengerja, kami ini pengkhianat. Kenapa pengkhianat? Kita bangun gereja, kita mempersembahkan gereja, kita mau bangun gereja baru, kita mau banyak berasuk uangnya berapa miliar, di sana berkumpul berapa puluh miliar. Saudara, tetapi mereka tidak setia pada firman dan mereka dan anak-anaknya ke gereja yang sesat. Kenapa kamu kok tahu? Karena jemaat kami yang akhirnya gereja GKKK, gereja keliling-keliling kota, kan gitu kan? Dari gereja di gereja itu ketemu dengan keluarga majelis itu. Mereka kaget. Kok bisa ya? Mereka menyumbang ini, mereka mau, mereka keluarga luar biasa. Mereka ibadah di sini. Mereka masuk dalam aliran-aliran keluarga. Ya mereka kita tolak ini alirannya bukan seperti kita. Ini kebenaran seperti kita. Tapi mereka di sana. Nah, waktu saya ngomong seperti itu, jangan pikir kamu memuji-muji orang-orang itu. Ini tahunya di belakang mereka tidak pernah menyembah Tuhan. Mereka tidak pernah mencari kebenaran. Bukan hanya dia, keluarganya. Benar dia cerita. Wah, saya tanya, ada berapa keluarga? 3 keluarga, Pak. Dan itu keluarga pemangku kekuatan gereja semua. Betapa sedihnya saya. Saudara, siapa yang bisa menilai hati manusia? Kita lihat ini. Jadi sepertiga itu, kenapa Tuhan berikan sepertiga rusak? Oke, sepertiga rusak, sepertiga rusak. Saudara, sepertiga tidak akan genap, karena 3 kali 3 adalah 9, bukan 10. Selalu ada satu yang akan menggenapkan dari sepertiga. Gitu. Sepertiga bagian itu artinya saudara, 3/3. Kalau itu angka 9, pasti genap. Tapi kalau angka 10, kurang 1. Dan bagaimana bisa digenapi oleh Tuhan itu? Hanya dari 9/1 menuju sisa, kaum sisa yang Tuhan pegang, yang Tuhan berikan, dan kemudian Tuhan sediakan untuk menolong semua yang minoritas itu. Jadi keselamatan itu minoritas dalam arti bahasa yang kita tahu sebagai bahasa filsafat. Sepertiga dirusak, enggak semuanya. Sepertiga menunjukkan bahwa Allah masih memiliki hati ingin menyelamatkan manusia di dalam kemarahan murka yang paling besar sekalipun. Tuhan menyediakan
kasih yang tak terbatas masih ada. Itu arti sepertiga. Bayangkan, saudara. Tuhan itu tidak gampang tutup. Kenapa pengampunan itu harus sempurna seperti itu? Kalau kita pakai hati kita, bukan hati Tuhan, tidak akan mampu kamu mengampuni dengan sempurna. Tapi kalau kita memakai hati Tuhan, sepertiga itu masih ada. Masih ada harapan. Artinya apa? Bahwa pengampunan itu menunjukkan Tuhan memberikan harapan. Ayo bertobat, ayo bertobat. Nah, saudara, kita lihat di dalam pasal 9 ayat yang ke-20 ya dan 21. Berarti, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan dari kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Jadi kalau Tuhan nanti marah membinasakan engkau, jangan pernah mau menyalahkan Tuhan dan jangan pernah engkau memberikan bahwa itu Tuhan yang salah. No, kenapa? Karena Tuhan beri kesempatan sampai akhir, sampai kebejatanmu itu sempurna. Di ujung kebejatan sempurna, kasih Allah masih diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Coba kita lihat Yesaya pasal 5. Ini agak lucu cerita ini. Saya bacakan. Perhatikan baik-baik. Dan engkau anak manusia, ambillah sebilah pedang yang tajam. Pedang, saudara. Bukan pisau cukur. Beda. Kalau kita motong pisau cukur. Pedang itu artinya perang. Pedang itu artinya adalah harus dilaksanakan. Ya. Dan pakailah itu sebagai pisau cukur tukang pangkas. Cukurlah rambutmu dan janggutmu itu. Jadi rambutnya Yeskel, rambutnya dan janggutnya Yeskel panjang. Rambutnya panjang, janggutnya panjang. Kenapa? Karena bisa di sepertiga. Yang dikatakan di sini, sepertiga harus kau bakar dengan api di tengah-tengah kota itu. Sesudah itu berakhir waktu pengepungannya. Sepertiga harus kau ambil dan tetaklah dengan pedang itu sekelilingnya. Dan sepertiga lagi hamburkanlah ke dalam angin. Dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Engkau harus mengambil sedikit dari rambut itu dan membungkus di dalam punca kain. Ini yang terakhir rahasia. Sepertiga dan dihamburkan, dipotong, dibakar. Dan Tuhan minta sisanya kamu taruh dalam baju puncak. Apa itu? Tuhan menyediakan hati. Tuhan masih mengingat manusia. Dan dikatakan di sini, dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buang ke dalam api dan hanguskan dia di sana. Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh kaum Israel. Dan berkatalah pada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa-bangsaku tempatkan dia. Dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ya sudah memberontak. Yerusalem, Israel, bangsa ini sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada segala bangsa yang ada. Dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat dari negeri-negeri yang di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan. Dan Tuhan peringatkan kepada bangsa Israel. Sama persis Tuhan peringat pada seluruh umat manusia. Dan 5 bulan Tuhan pakai ini untuk membuka satu kesempatan. Jadi Tuhan memakai kegelapan dan kerajaan kegelapan untuk menggocok manusia, supaya manusia menemukan dan mendapatkan satu kesempatan mereka kembali. Dan di situ ada anugerah Tuhan yang tidak memakai meterai Kristus. Mereka semua binasa. Jadi saudara,
Orang-orang pada zaman itu memakai tanda T diangkat oleh Tuhan dan disempurnakan oleh Tuhan, dan mereka semuanya tidak mengalami kematian, dan di dalam kerajaan belenggu kerajaan maut itu mereka diambil. Dan inilah sangkakala kelima dan keenam. Sangkakala yang membuka kepada kita pada ayat yang ke Wahyu pasal 9, ya, kita lihat yang terakhir. Wahyu pasal 9 ayat 13. Dan malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas di hadapan Allah, dan berkata pada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai Efrat itu. Saudara, saya belajar kita Wahyu ini, tambah lama itu tambah tahu jelas. Sungai Efrat dikuasai dengan 4 sistem kerajaan sepanjang sejarah manusia. Babilonia, Assyria, Mesir, dan kemudian raja-raja yang besar. Termasuk dalamnya adalah Romawi. Saudara, 4 malaikat yang jahat itu. Kemudian dikatakan di sini, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dengan sungai besar Efrat itu. Dilepaskan, saudara. Ini malaikat yang memimpin pemberontakan kepada Allah, yang kemudian menghantam bangsa Israel yang dipakai oleh Tuhan. Surah 4 malaikat itu dibelenggu oleh Tuhan, dan di akhir zaman 4 malaikat yang menguasai 4 kerajaan besar, penguasa-penguasa ini dibuka oleh Tuhan. Wah, saudara bayangkan, dari dalam sistem kerajaan belalang-belalang itu racun, dan kemudian pikiran manusia diikat dengan banyak internet, banyak semua yang itu mengikat kita semua. Saudara. Coba saudara ke restoran, ke toko-toko, ke mall-mall semuanya. Nggak ada satu orang nggak pegang HP dan terikat semua dengan HP. Baik itu main game, main apapun yang tidak gunanya. Apalagi dalam dunia yang nggak karu-karuan. Main judi, main apa, terus mereka diikat semuanya. Saudara lihat semua, di semua sepanjang jalan selama hidup manusia. Tidak pernah terjadi manusia hidup dalam zaman sekarang yang diikat dengan belalang-belalang kalajengking ini. Dan itu semakin masif, sistematis, dan kita nggak bisa keluar. Bahkan nanti dalam sistem kedokteran, dalam sistem NIK, pajak semuanya, kita sedang diikat dengan suatu kegelapan yang luar biasa. NIK menjadi nomor yang memudahkan dan juga mengikat engkau dalam sistem dunia kegelapan. Engkau tidak bisa lari kemana. Satu sisi kita bersyukur ada sistem tanda petik yang akan memperbaiki sistem negara kemakmuran kesejahteraan. Tetapi saudara tahu menuju kemana ke dunia ini? Pancasila mengatakan negara, negeri, adil dan makmur. Itu tidak akan tercapai kecuali tanpa Kristus. Hanya dengan Kristus kamu bisa memilih. Pancasila tidak akan bisa membawa dalam kerajaan adil dan makmur. No, yang bisa adalah Kristus. Semua sistem manusia rusaknya luar biasa. Dan kita akan lihat kerusakan, korupsi semuanya jauh lebih besar. Saudara, saya mendapatkan catatan hari ini, kemarin saya baca. Kepolisian Angkatan Darat yang paling korup di Asia Tenggara. Siapa? Negara kita. Level kita itu turunnya sudah mendekati titik bawah. Dan apa yang terjadi? Chaos. Jadi kita banyak doa. Ini sistem apa? Ada satu sistem yang mengikat dan manusia-manusia yang wah, saudara, menguasai kekuasaan itu. Itu siapa di belakang itu semuanya? Malaikat, 4 malaikat yang memegang kekuasaan di sungai Efrat, kerajaan besar itu.
dilepas oleh Tuhan. Saudara, kadang-kadang saya melihat kondisi manusia ini. Apa yang terjadi? Kesempatan dari Allah tidak pernah digubris manusia. Dan manusia tetap nikmati. Oh, ini kenikmatan yang luar biasa, kekuasaannya. Mereka bersama dan mereka membangun semuanya. Dan akhirnya apa, saudara? Mereka dipermalukan oleh Tuhan. Dan diinjak, dihina. Dan namanya diingat sebagai pecundang-pecundang jangan. Saudara, dalam Alkitab, Daud tidak pernah mengatakan, ingatlah nama Daud namaku. No, Daud mengingatkan satu kalimat. Mazmur 51. Apa yang banyak orang Daud ingatkan tentang bukan namanya, tetapi dia mengatakan, ingatlah akan dosa-dosaku. Saudara pernah nggak mendengar pendeta, raja, pemimpin yang ngomong seperti ini? Rasul Paulus sama. Rasul Paulus menyaksikan kebejatannya, kerusakannya. 3 kali dia menyaksikan dalam suratannya. Betapa bobroknya saya. Dia tidak pernah mengatakan, oh saya ini rasul yang baik. Nggak ada itu, nggak ada. Tapi Daud mengatakan, betapa berdosanya saya. Saya ingat menuliskan pujian kepada Tuhan. Tentang apa? Betapa agungnya Tuhan menerima aku yang pendosa ini. Nah itu keagungannya. Itu loh iman Kristen. Itu loh pribadi kita. Kenapa saudara? Saudara bayangkan orang-orang yang mendapatkan materai sempurna oleh Tuhan, yang diangkat oleh Tuhan, dan orang-orang yang mendapatkan materai 666 itu, hatinya, wah saudara, sudah diberi kesempatan, sudah diberi semua, nggak pernah mau, dan mereka tambah melawan Tuhan, dan mereka menikmati seperti Sodom Gomora, jauh lebih hebat lagi dari Sodom Gomora. Dunia itu akan bersatu, mereka merasakan bahwa tidak perlu Tuhan lagi. Dan berdirilah antikristus, dan dia punya kekuasaan nggak terbayangkan, saudara. Orang mati diangkat oleh hidup, saudara. Siapa aku? Oh Yesus. Maka gereja-gereja sekarang ini ditipu dengan setan semua, saudara. Mujizat-mujizat yang, aduh, saudara, kadang-kadang saya melihat ini gereja yang pertama kali dikuasai iblis itu gereja. Dengan apa? Menghadirkan Kristus palsu yang menyembuhkan mereka. Dan semua orang menganggap, wah luar biasa gereja ini, kita seperti mereka itu punya kekuatan luar biasa. Orangnya. Saudara-saudara tidak tahu betapa bejatnya mereka. Pendeta-pendeta yang mengagungkan mujizat ini, saudara tanya tentang Kristus, ngaco semuanya. Siapa Yesus? Saudara Alkitab. Saudara, ini zaman yang luar biasa dan puncaknya nanti di dalam Wahyu mulai pasal 18-19. Saudara, perempuan dan naga. Wah, itu serem. Jadi saya senang bisa melihat dan sudah bisa kita lihat seperti kondisi ini. Ya, malaikat jatuh dan bagaimana kemudian malaikat dibuka lagi oleh Tuhan dan api dari langit dan turun lagi seperti ini, dan bagaimana belalang itu menguasai seluruh dunia dan semua apa yang baik itu dimakan oleh dan dirusakkan semuanya. Jadi pekerjaan manusia, saya beritahu seperti ini, saudara. Saya bekerja untuk anak saya. Wah, saya bertahun-tahun dari papa saya, kakek saya berjuang mati-matian. Pagi buka jam 4, sudah siap-siap matahari terbit buka tokonya. Dan kemudian keturunan yang cucunya atau cicitnya. Semua seperti belalang. Habisin semua. Jadi yang kamu bangun turun-temurun itu oleh turunanmu yang bejat, yang jahat, yang hidupnya mau enak, dibuang. Dan Amsal serta pengkhotbah mengatakan, di bawah matahari dibangun manusia sia-sia.
Saya ingatkan, apalagi orang-orang di GPRI, fokus hidup kita itu apa? Jika engkau percaya kemuliaan Tuhan, jika engkau percaya akan penyertaan Tuhan, saudara, berjalanlah bersama, duduk diamlah bersama Tuhan yang atur semua. Tapi kalau kamu terjun di dalam sistem dunia dan kamu masuk dalam sistem yang sudah dijebak oleh iblis belalang-belalang ini, yang sudah ada sistemnya, saudara, kita nggak bisa balik. Yang tadi saya katakan, anak-anak kita tuh nggak sengaja untuk merusakkan kekayaan kakek neneknya, enggak. Tapi mereka ingin lebih kaya lagi, mereka mendapatkan, oh ini peluang yang luar biasa, dan mereka memakai semuanya, dan mereka buang di sana seperti anak terhilang. Anak yang bungsu itu buang semua, selesai, habis. Dan itulah manusia. Yang dibangun oleh Daud, yang dibangun oleh Salomo, akhirnya di tangan Salomo, semua dihancurkan oleh Tuhan. Karena Salomo memasukkan penyembahan berhala dalam kerajaan dan di dalam bait Allah. Saudara, ini sama dengan pribadi kita. Jika engkau memakai sistem dunia masuk dalam hidupmu, dan kemudian kamu masukkan semua itu, tanpa engkau doakan, tanpa engkau kuduskan, saudara, dan itu dipersembahkan kepada Tuhan, kita akan diikat dan dihancurkan di dalam. Dan semua itu. Dan kita berdoa pada Tuhan. Supaya kita semua dilindungi oleh Tuhan. Dan dijamin oleh Tuhan. Yang memiliki tanda T, Tuhan pimpin, tidak pernah Tuhan jerumuskan kita ke dalam lubang kesesatan. Ya. Oke, nah saudara, kita lihat kunci terakhir. Ya, saudara perhatikan. Jadi kita melihat bahwa sistem yang ada, yang Tuhan izinkan untuk menyempurnakan kekerasan hati manusia, kebejatan manusia. Saudara, Tuhan memakai sistem apa untuk menyempurnakan mereka? Sistem kegelapan kerajaan Lucifer. Dan ini terjadi dalam gereja. Apa yang terjadi di gereja? Paulus mengatakan, oh kalau kamu tidak bisa bertobat, apa yang Paulus katakan? Aku serahkan kepada iblis. Betul nggak? Saudara, coba kita bayangkan. Jadi Paulus itu tahu ada sistem. Oh, kalau kamu seperti ini, kamu nggak bisa dalam. Kamu akan disempurnakan. Siapa yang menyempurnakan kamu? Bukan Tuhan, iblis. Saudara, mengerikan sekali. Paulus sudah tahu. Di dalam gereja, kalau kamu keluar, kamu menuju kemana? Kamu menuju sistem yang menyempurnakan dosamu. Kamu lari dari Tuhan, kamu menghindari Tuhan, kamu tidak mau bersekutu dengan Tuhan, engkau sedang menuju pada maut. Dan saya peringatkan, apalagi pengurus di GPRI, semakin kau jauh dari ibadah kepada Tuhan, engkau pikir engkau semakin dilindungi Tuhan. No, engkau sedang diikat dengan sistem yang mematikan. Engkau akan habis semua. Kekayaan itu akan habis. Jika engkau tidak setia pada Tuhan, tidak ada yang bisa menolong. Ya, mari kita berdoa. Kita bersyukur. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kami melihat suatu kengerian, murka Tuhan. Dan bagaimana Tuhan membuat segala sesuatu yang sudah Tuhan atur, Tuhan tetapkan. Tuhan, kami gentar melihat masa depan manusia dan usia kami, baik itu gereja, keluarga, ataupun pribadi kami. Karena tanpa Kristus, tanpa kelemah lembutan, tanpa kesetiaan, kesabaran Tuhan, tidak ada satu manusia yang bisa menanggung kegelapan ini. Dan kami tahu Tuhan, hikmat-Mu di dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami sudah mendapatkan jaminan. Kami sudah mendapatkan satu kehidupan yang baru. Kami sudah dijanjikan dan kami menerima kelahiran baru dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami mohon,
secara pribadi, keluarga, pekerjaan, dan semuanya. Dan khususnya gereja-gereja Tuhan. Supaya kami tidak diikat dengan kuasa yang akan membawa hidup kami jauh daripada Tuhan. Terima kasih Bapak untuk rahasia kitab Wahyu ini. Kami bisa melihat dengan jelas dunia dalam peperangan yang luar biasa. Tolong kami Tuhan, supaya kami betul-betul semakin tekun, semakin berjuang di dalam kebenaran Tuhan, dan semakin bersama pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami. Saya serahkan kepada